Halo Sobat Literasi, kembali lagi di segmen Literal Vibes. Baca itu keren, literasi itu vibes. Masih di Jalan Mastrip nomor 2 Tuban, SMK Negeri 1 Tuban, terdepan dan terpercaya. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2026. Halo teman-teman. Nah, pada hari ini kita lagi berada di segmen Book Talk, episode pertama. Episode pertama nih. Yeay. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol banyak banget soal buku-buku. Nah, hari ini kita semua sudah bawa buku ya. Sudah bawa buku. Ini ada berbagai macam buku. Ya, cuma 4 sih sebenarnya. Oke, jadi di sini siapa dulu nih yang mau cerita? Kalau Kak Zaki dulu gimana? Oh, aku dulu ya. Oke, jadi di sini tuh aku bawa salah satu buku dari penulis yang terkenal banget di Indonesia ini, Terelie. Tahu kan ya Terelie ya? Tahu. Nah, Terelie itu punya satu series yang panjang banget. Sekarang tuh udah sampai series 18. Nah, ini namanya seriesnya itu series Bumi. Ini bukunya kelihatan tua banget ya. Ini yang paling tua dari yang di sini. Jadi guys, agak lama ini bukunya. Ini bukunya soalnya kalau aku inget-inget ya di Google tuh rilisnya itu 2014. 2014 tuh kita masih kelas. Aku baru 4 tahun. Iya, baru 4 tahun ya. Aku 5 tahun. 2009 dia, 2009. Nah. Nih, milenial. Enggak ya. Enggak ya, 2010 ya Gen Alpha ya. 2010 ke atas kan. Gen Z. Masih Gen Z ya? Masih. Masih Gen Z, Gen Z akhir, Gen Z akhir. Gen Z akhir. Enggak apa-apa, itu produk terakhir itu. Habis itu kan baru Gen Skibidi. Jadi di series Bumi ini itu tuh ada banyak ya. Nah, kali ini aku bawa yang paling pertama tak baca. Ini tak baca itu pas fase introvert kita semua. Pas 2019 2020. Covid, kena lockdown pandemi 2 tahun lebih di rumah sendirian. Nah, waktu itu tuh aku kan lagi di rumah ya, aku main sama kakakku baca novel. Waktu itu baca novelnya itu di HP di PDF gitu ya, baca novel di HP PDF. Terus habis itu aku iseng tuh ngeliat, baca apa mas? Dia baca series Bumi, tapi bukan yang ini kan yang series pertama banget. Dia bacanya itu dari, kalau nggak salah, di Bintang, di series yang keempat. Nah, habis itu aku tanya ini apa ya. Nah, dijawablah sama dia, itu ini series Bumi. Nah, karena series awalnya, akhirnya kan aku baca dari awal. Aku dari awal akhirnya ketagihan sampai sekarang. Bumi holik. Ini coba lihat nih, lucu nih, covernya aja bagus nih. Ada kucing tuh, semua yang ada di sini tuh relatable sama ceritanya. Ini ada di sini, ada beruang, di sini ada kucing, ada kereta, itu semuanya relatable termasuk sama ceritanya. Nah, terus juga bukunya ini itu menceritakan soal kayak tiga anak, tiga sekawan ya, trio, 2 cewek 1 laki. Nah, MC-nya itu yang cewek namanya Rakib. Dia itu ternyata punya kekuatan yang bisa menghilang. Nging. Ayo Kak Lina, coba cerita deh. Kalau aku ini Cerita dong Kak. ya. Ini buku apa ya? Ini tuh aslinya dari AU. Dari AU lalu tahu AU kan? Enggak Alternative tahu. Aku tuh Universe. apa ya? Dia itu kayak cerita tapi dalam bentuk chat Oh, gitu. kayak Jadi bubble chat gitu. bubble chat. Oh, kayak yang cerita sama AI itu ya, yang curhat sama AI itu ya, bukan ya? Bukan. Hampir mirip. Hampir mirip, Oh. hampir mirip. Tahu nggak? Kamu Nggak tahu. nggak tahu, sama-sama. Nanti Same, cari di same. TikTok banyak. Itu seru Oh. itu bacanya. Itu kan soal apa ya? Ini itu soal sekolahan. Nah, sekolahannya dulu itu sempat kayak dia itu bangkrut gitu loh. Bangkrut. Iya. Oh my God. Apakah dananya dipotong? Enggak ya. Tapi dari judulnya kok ngeri ya, tumbal. Ya tumbal relate sama Tumbal. Indonesia soalnya kan di Indonesia Iya, banyak ya yang banyak ilmu. iya ilmu gitu. Ilmu cahaya. Terus kepala sekolahnya ini memakai pesugihan Wih. buat dia itu membangkitkan kembali sekolahannya. Gitu. Oh. Membangkitkan kejayaan sekolahannya. Oh, Gitu. jadi apakah beliaunya suka dengan muridnya yang isinya hantu-hantuan? Beliaunya suka uang. Oh my God, money oriented. Walai. Itu MC-nya cewek apa cowok? Ini cowok. Cowok. Oh. MC-nya itu cowok. Emang ceritanya gimana itu kok bisa tiba-tiba dihidupkan kembali, kan kayak apakah dihidupkan itu di ending kayak jadi MC-nya itu berusaha menghentikan Enggak. ritualnya atau gimana? Menariknya ini MC-nya itu meninggalnya di awal. Oh,
Meninggal di awal yang Meninggalnya di awal, lalu diteruskan sama pemain itu, pendukungnya gitu. Oh. Jadi kayak ada MC cadangannya gitu loh. Oh, jadi Ceritanya dua itu MC. gitu. Iya, ada Main 2 MC. karakternya ada dua. Kayak nek anime itu bukan di Naruto Sasuke tuh rivalnya ya. Iya, Sasuke itu rivalnya. Kalau gadis bawa apa nih? Nah, kalau aku nih beda. Jadi, aku tuh bawa buku tentang mental atau psikologis. Wis, mental health. Nah, Judulnya Terapi Berdamai dengan Masa Lalu. Itu karya Alfia Berkah dan Yeni Nurhidayah. kamu anaknya sedang galau kah? Enggak, Oh, enggak, barangkali cuman sedang lagi butuh galau. motivasi aja. Oh, Nah, di sini buku tuh bisa buat orang-orang yang ngalamin mental yang lagi rusak atau tentang psikologis yang lagi nggak teratur emosionalnya. gue banget tuh lagi sad. Kenapa, Kak? Ya lagi sad aja gitu loh. Sad, Ah. lagi sad. Udah sad gak apa. Kan seperti yang di TikTok itu kan ntar kalau aku main ML pas mau sad jagonya minta ampun. Emang ya? Ya, enggak sih. Jadi buku ini tuh berisi nasihat-nasihat agar kita tetap bertahan di antara gempuran luka dan hujan air mata. Memaparkan tentang hal-hal yang harus dihindari saat kita merasa sudah tak mampu bertahan. Bagaimana caranya? Itu semua ada di buku ini. Sinopsisnya, spillnya itu udah langsung ke inti banget ya sinopsisnya. Ya. Tapi soal mental illness tuh sebenarnya di series Bumi itu ya itu sebenarnya kalau masalah mental itu mental illness tuh banyak. Nah, yang salah satu disoroti itu di bagian kayak friendshipnya gitu loh. Nah, Berarti masalah pertemanan. terutama karakter utamanya tuh itu tuh sebenarnya kan ini punya dua orang tua ya, bokap tuh ayah sama ibu. Ternyata itu bukan orang tua aslinya. Dia anak pungut. Tidak. Nggak sekasar itu kok. Dia anak adopsi. Nah, terus habis itu kasihannya tuh ibunya itu meninggal waktu ngelahirin dia. Ayahnya, tebak ayahnya gimana ayahnya? Ayahnya beli susu, paham nggak? Ayahnya ngilang. Bahkan waktu si apa namanya Raib ini MC-nya ya, Raib itu dilahirin itu nggak ada ayahnya. Ibunya tuh datang sendirian sempoyongan malam-malam ke rumah sakit. Terus habis itu dilahirin lah ya sama dokter sana. Ini kan buku fiksi ya. Jadi setelah dilahirin itu ibunya tuh hilang. Soalnya kan di ceritanya itu kayak mereka itu dari klan itu klan bulan. Nah, klan bulan itu ketika dia mati ya, itu tubuhnya itu jadi kayak salju gitu. Nah, jadi kayak salju sama air kalau nggak salah ya. Nah, jadi langsung hilang gitu, nggak ada jejak mukanya, nggak ada apanya. Nah, sebenarnya ibunya sama ayahnya itu juga trio. Jadi kan si Raib ini kan di bumi ya, di Ya. bumi kita nih, di klan bumi. Itu trio juga. Nah, sama persis kayak orang tuanya. Jadi kayak itu tuh diceritain di buku series kelima kalau nggak salah 5 atau 6 itu judul bukunya itu Selena sama Nebula. Nah, ini yang lucu nih. Di buku Selena itu kan mereka trio ya, 2 cewek, 1 laki. Laki itu ayahnya si Raib. Cewek salah satunya itu ibunya si Raib. Tuh. Jadi Plot twist. ya dari Just Friends jadi ya gitulah ya. Just Friends-nya berhasil. Dan yang uniknya tuh satunya lagi itu kan cewek ya. Kalau yang si Raib itu enggak, soalnya satunya lagi itu udah punya crush sendiri namanya Ili ya, dibahas di buku lain ya. Nah, tapi kalau yang ini itu yang cewek satu lagi itu cinta segitiga ini jadinya. Si ayahnya Raib ini suka sama ibunya Raib, si ibunya Raib ini sebenarnya biasa aja, tengah-tengah, sedangkan si satunya ini namanya Selena itu suka sama ayahnya Raib. Cinta segitiga dan berakhirnya itu tragis banget. Mereka malah berakhir itu nggak sengaja ngehancurin satu klan. Itu ngehancurinnya gimana, Kak? Jadi kayak mereka tuh jadi di satu klan itu tuh ibaratnya kalian tahu Titan lah ya. Tahu. Titan. Nah, di satu klan itu mereka intinya kayak ada satu pusaka legendaris lah di klan itu. Klan Nebula kalau nggak salah. Nah, pusaka legendaris itu nyegel ratusan bahkan ribuan Titan. Nah, karena
didasari patah hati. Aku pun sebenarnya tidak paham kenapa dari patah hati kok bisa dia ngambil cawan itu. Gila kan ya, pinter ya, itu cawan kan nyegel ratusan raksasa tuh, itu cawannya diambil karena dia patah hati habis ditolak sama si ayah Raib ini namanya Tas. Dia habis ditolak sama Tas, dia ngambil cawannya. Alhasil itu seluruh raksasa itu langsung bangkit lagi dan ngancurin itu klannya. Gila, patah hati bro, patah hati aja ngono bro. Nah, sekarang aku kepo nih, bukunya Herland ini bahas soal apa nih bukunya Herland? Jadi buku yang saya bawa adalah Sisi Tergelap Surga dari Brian Krishna. Buku ini menjelaskan tentang sisi gelap dari setiap manusia. Oh, Jadi di sana tokohnya ada banyak dan kalau Cindo gimana orangnya? Kalau orang Cindo, nggak apakah ada tahu, yang gelap? nggak diceritakan itu. Tapi putih kan Cindo tuh. Oh, maksudnya personality manusia ya. Oke, maaf, my bad. Jadi cerita soal apa nih bukunya? Ya tentang sisi gelap manusia. Walaupun kayak looknya itu orang itu buruk, tapi dia punya alasan tersendiri untuk melakukan hal buruk itu. Kira-kira apa ya alasannya Selena menghancurkan satu klan? Dari ngegalau sampai ngancurin satu klan, boy. Tapi kalau yang tadi Kak Lina itu bukunya itu soal apa namanya kepala sekolah yang Ya, mau kepala sekolah sekolah itu pesugihan, dia pesugihan. pesugihan itu bener-bener cuma mau karena uang atau karena apa? Iya sih, ini sebenarnya latar belakangnya itu ya karena uang itu. Jadi Karena tapi apa hubungannya apa namanya uang sama ngehidupin satu sekolah Kak, kan dengan dia di sekolah itu kan bayar oh kan iya dapat bayar uang. bayar dapat uang lah itu Gitu. terus jadi kayak satu sekolah ditumbalin gitu. Setiap 1 tahun sekali itu menumbalkan warga sekolahnya antara murid, staf itu ditumbalin. Satu orang atau banyak? Satu. Oh, satu orang. Terus si MC-nya itu yang di awal tadi kan Kak Lina kan cerita kalau MC-nya itu dibunuh. Itu ditumbalin MC. Enggak, itu sebenarnya enggak ditumbalin. Dia itu penasaran sama tradisi yang ada di sana. Di sana itu ada tradisi Kliwonan. Dilakukannya itu setiap malam Jumat Kliwon sama hari Jumat Kliwonnya itu. Pada malam Jumat Kliwon. Itu dilakukannya 1 bulan sekali ya. Terus dia itu penasaran, kenapa kok ada tradisi Kliwonan gitu, kayak skeptis gitu loh. Jadi dia nyari tahu tapi malah ketahuan. Kepope dia. Tapi yang ngebunuh itu justru temannya sendiri. Oh, Yang ngebunuh MC-nya yang pertama ini temannya sendiri. sisi tergelap manusia. Meskipun depannya teman tapi belakangnya kayak gitu ya. Serigala berbulu domba. Astaga, Oh my berbulu God. domba. Kalau Gadis itu bukunya itu cerita soal mental illness tuh apakah ada ranah fokusnya atau gimana tuh? Sebenarnya buat ranah fokus sendiri itu dia bercabang ya dari antara masalah pribadi, masalah pertemanan atau masalah keluarga. Itu semua bahkan dibahas di sini. Oh, kalau yang masalah pertemanan gimana nih? Soalnya dari 3 buku ini ya, yang Kak Lina dibunuh temennya, aku kena just friend sama 3 orang tuh, kena just friend sampai satunya tuh ngancurin satu klan. Wow. Tapi santai kok guys. Habis Selena menghancurkan satu klan itu dia tobat. Dia ngurus Raib akhirnya. Nah, terus kalau apa namanya bukunya Herland itu menceritakan sisi tergelap manusia. Kalau pertemanan tuh gimana dibahasnya di buku ini? Sebenarnya kan kita manusia ya, Ya. mempunyai pribadi yang personality beda-beda. Nah, apalagi di masa-masa sekolah ini, kita mempunyai temen tuh kadang beda-beda otak, Beda-beda pikiran, banget, dan beda-beda hatinya. banget, ya. Nah, kadang tuh ada teman yang dia tuh gak suka ngelihat teman yang lebih tinggi daripada dia. Oh, iya. Sirik. Iya banget. Berarti orang basket pada banyak Ya, yang enggak muslim dong. dong. Kan orang basket tinggi semua Nggak tinggi badannya. itunya. Beda Oh. konsep. Beda. Yang tinggi apanya dong? Kalau misal kita udah dapet pencapaian apa, teman kita nggak suka dengan pencapaian itu. Oh, iya ya. Aku nyampe kelas gitu. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Nah, di situ bakal solusinya dibahas di sini. Motivasi-motivasi buat teman-teman yang ngalamin semua itu bakal ada di sini juga. Oh, bisa cerita tipis nggak kayak contoh kalau misalkan kayak yang kamu sebutin tadi tuh ada teman yang gampang iri dengki gitu, itu gimana ngatasinnya? Sebenarnya buat kita sendiri itu kita harusnya
nggak gampang terpengaruh ya. Karena kan sebenarnya kita tuh tugasnya bukan buat orang seneng. Itu emang ada kewajiban khusus, tapi kita harus bisa ngurusin diri kita sendiri terlebih dahulu. Oh, jadi introspeksi ya? Iya, jangan sampai buat ngebahagiain orang lain Oh. kita kehilangan diri kita sendiri. Tapi kalau udah terjebak di circle-nya itu gimana dong? Kalau misalkan kayak udah kadung udah terlanjur meluapkan emosi ke orang lain itu terus habis itu kita misalkan terjebak di loop gitu, itu gimana dong? Aku pernah ada di lingkup itu Wah. dan Pantas Wow. ada ini. Jadi Pengalaman langsung. terselamatkan oleh buku, gila, terselamatkan oleh Aksi buku ini, nyata. aksi nyata, langsung buktinya. Langsung ada pengalamannya. Jadi buat keluar dari lingkup yang dibilang cukup toksik itu tuh sebenarnya kita cuman perlu gimana caranya kita tuh beradaptasi di lingkungan yang baru, nggak stuck di lingkungan itu doang. Move on. Iya, move on, jangan gamon. Wow, mohon maaf itu susah ya kalau agak gamon tuh susah. Iya, butuh proses. Semua butuh proses, everything butuh proses. Udah sebulan loh, masih lama. Iya, sebulan. So like ya gitulah ya. Kalau misalkan soal gamon tuh ada tips and triknya gak di situ? Kalau gamon tentang hubungan nggak ada. Oke. Enggak, gamon tentang apapun, contoh misalnya keluar dari zona nyaman. Ya kan kita sering denger ya, guru kita kan juga sering nyebut, kalian tuh jangan di zona nyaman terus gitu loh. Ada Kak di sini. Gimana tuh? Itu tuh untuk pembahasannya sendiri di buku ini tuh mengenai bahwa kita tuh sebenarnya kan kita manusia juga mempunyai pribadi yang masing-masing. Balik lagi ke situ. Ya. Nah, itu kebetulan di sini tuh dibahas agar semua manusia tuh mau nggak mau tuh harus nerima semua kekurangan manusia lain. Di lingkup yang kita sekarang ini, misal Kak Zaki ini Ya. punyai personal beda-beda. Entar di sana kan kita bisa beda lagi. Oh ya, masuk akal. Nah, jadinya itu dibahas di sini. Oh, jadi kayak diajarin pakai topeng gitu kah? Iya, yang Kak. Diajarin buat bisa mempersonalkan branding kita di setiap beda tempat. Oh, jadi biar kayak Nggak stuck di situ-situ jadi aja. kayak misal sedih di sini, ya udahlah, Ya. aku pas pindah ruang lingkungan ke tempat mana itu udah harus seneng. Iya. Oh, Contohnya diajarin. kayak Kak Zaki tadi. Oh iya. Tadi itu kayak tadi pagi tuh capek banget tau. Jadi waktu datang tuh ya capek, tapi kan habis itu kan ya udah seneng aja gitu kan ya. Soalnya ya ini bahas buku juga kan, which is aku sebenarnya sangat seneng. Dan novel itu aku pertama kali baca novel tuh ya seriesnya Bumi. Dan apalagi series Bumi itu lah karena 18 ya, jadi itu udah sampai ke ranah yang kompleks banget. Tapi nggak semua series Bumi itu harus baca dari awal. Jadi Terelie itu di series Bumi itu ibaratnya, kalian tahu multiverse gak? Nggak Tahu tahu. multiverse gak? Kayak misalkan bisa jadi kita ada versi lain dari kita itu ada di tempat lain gitu. Iya. Nah, kayak gitulah ya. Nah, di sini itu ada versi kayak gitu. Jadi beberapa buku tuh contohnya ya Selena sama Nebula. Kalau kalian nggak baca Bumi ini, tapi kalian langsung baca Selena sama Nebula, itu bisa. Jadi kalian langsung baca Selena dulu ya. Soalnya Nebula itu lanjutannya Selena. Nah, jadi kalau kalian langsung baca Selena, itu kalian tetap bisa paham bahkan ketika kalian nggak punya buku Bumi, tidak pernah baca series Bumi yang lain. Nah, justru kalau kalian misalkan kayak aku ya, waktu itu aku baca Selena, itu sudah tahu buku yang sebelumnya itu kayak gimana. Nah, itu aku malah merasa kayak, oh jadi begini. Soalnya di awal itu kita nggak ditunjukin MC-nya kan namanya Mata ya. Itu kita nggak tahu kalau Mata itu ibunya Raib. Jadi kayak, oh soal orang nih di klan bulan, klan yang katanya tempat Raib lahir sebelum di bumi. Itu kayak gimana ya? Terus habis itu tambah lama ceritanya berjalan, tambah ketahuan loh. Kok ada Selena? Selena itu adalah gurunya Raib gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah novel tuh sebenarnya kita semua ya kayak ada awal-awal masing-masing gitulah ya. Ya, jadi ya semoga kedepannya kita bisa sharing lebih banyak, dan soal buku ini kita semakin suka lah ya. Apalagi buku-buku ini kan nggak, kalau kita sudah suka satu genre kan ya banyak lah ya lanjutannya. Iya. Nah, jadi sekian ya teman-teman. Nah,
Gak terasa udah agak lama nih ya kita ngobrol-ngobrol soal buku nih ya. Iya. Iya, semoga kita semua bisa ketemu lagi di next Book Talk episode selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Book Talk episode pertama ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!